Malignan wound fungating, bentuk kombinasi. Kadang kedua ini ketemu. Ini masih di payudara, belum yang di kaki dan tempat yang lain. Dia cemas ya, soalnya mau pergi, tapi saya tuh begitu masuk ke suatu tempat, tiba-tiba orang udah nutup hidung. Kalau saya jalan cepet, keluar darahnya. Nah mungkin fiksasinya kurang, ya kan? Atau mungkin nih Cukup terdengar jelas, Bunda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat dan salam semangat dari saya. Hari ini kita akan membahas tentang evidence-based management of malignant wounds. Jadi sebagai generasi-generasi penerus tentunya yang hadir di ruang Zoom ini, izinkan saya untuk menyampaikan atau berbagi pengalaman di dalam melakukan perawatan luka atau khususnya untuk malignant wounds. Nah, ini adalah sebagai peran dari kita semua untuk melakukan optimalisasi peran perawat dalam meningkatkan kualitas hidup pasien kanker. Nah, semuanya ini sebenarnya menjadi satu kesatuan ya, mulai dari inovasi efektif ya, peran dan tantangan perawat dalam memperbaiki kualitas hidup pasien. Maupun dikatakan oh ini sudah masuk ke dalam fase paliatif atau apapun itu, tetapi tetap bahwa kita sebagai perawat adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari pasien-pasien yang mengalami kanker ataupun luka kanker ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, di akhir nanti kita akan ada diskusi. Dan izin memperkenalkan, saya adalah Tioma Naibaho, cukup dipanggil dengan Nurse Tioma. Dan saya sebagai praktisi luka yang mempunyai praktek mandiri keperawatan, saya namakan dengan Tihena Wound Care. Dan juga sebagai konsultan wound ostomy continence, praktisi di Rumah Sakit Kramat 128. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh Kak Karlina, saya sebagai tim winners atau adalah fasilitator untuk memberikan pelatihan-pelatihan dari Woker Center Bogor. Selain dari sebagai winners team, saya juga sebagai lecturer di Akper Pelni Jakarta Kemayoran, dan juga saya sebagai masih di Rumah Sakit Keramat 128. Selain jadi konsultan, saya juga di sana adalah ketua komite keperawatan di Rumah Sakit Keramat 128. Dan ini kontak saya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti, silahkan dicatat. Dan juga ada di sosial media, Bapak Ibu boleh melihat saya di FB, IG, atau TikTok. Ya, jadi kita memang sebagai perawat luka ini adalah berkomitmen memberikan dorongan kepada pasien-pasien kita yang membutuhkan atau perlu kita berikan kualitas hidup yang layak, baik itu sebagai penderita luka ataupun stoma ataupun continence. Nah, inilah keuntungannya sebagai perawat luka yang sudah mendalami sebagai WOC-ITN, namun masih banyak yang harus tetap kami pelajari untuk tetap bisa berbagi dengan rekan-rekan, dengan kawan-kawan untuk berdiskusi di seluruh Indonesia. Oke, baik. Untuk outline kita pada siang hari ini sebagai praktisi perawatan luka berbasis eviden, nanti kita akan membahas yaitu yang pertama mengenai konsep dari malignant wound, kemudian asesmen luka kanker, identifikasi komplikasi, lalu bagaimana kita memilih dressing yang evidence based dan sesuai dengan kondisi luka. Lalu nanti kita juga akan membahas bagaimana mengelola gejala dan memberikan edukasi pada pasien dan keluarga.
Oke, kenapa sih luka kanker kok penting banget ya? Jadi memang dialami 5-10% pasien kanker kita itu sudah masuk di usia lanjut ya, stadium lanjut. Jadi memang cukup membuat kita kerja keras untuk memberikan edukasi-edukasi sehingga pasien-pasien yang mengalami kanker ini datang ke fasilitas layanan kesehatan sedini mungkin. Kenapa? Pertama adalah era kita BPJS mengurangi biaya. Ya, kalau masih dini, pencegahan sejak dini, maka kita akan memikirkan tahapan-tahapan yang tidak sampai membuat biaya lebih banyak lagi. Jadi bagaimana caranya kita memberikan edukasi sehingga pasien-pasien ini datang ke layanan kesehatan semakin dini, semakin baik. Lalu kemudian kalau sudah mengalami stadium lanjut tentunya adalah menurunkan kualitas hidup. Ya, ini akan terjadi apa? Terbatas aktivitas harian, menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Lalu masalah yang berikutnya adalah menyebabkan nyeri berat, tentunya semakin rusak ya, semakin besar, semakin masuk ke stadium lanjut, maka nyeri ini akan semakin dirasakan oleh pasien. Tentunya ini mengganggu aktivitas ya, terutama khususnya untuk aktivitas istirahat saja menjadi terganggu. Oke, masalah yang lain adalah bau ya, tentunya semakin lukanya semakin besar, semakin bentuknya tidak baik, semakin banyak mengeluarkan cairan atau eksudat. Tentunya ini menjadikan bau yang keluar menjadi lebih mengganggu kenyamanan pasien serta lingkungan. Kan pasiennya nggak mungkin sendirian di rumah, dia ada anggota yang lain, ya. Oleh karena itu, eksudatnya akan semakin banyak lagi. Menyebabkan apa? Kondisi lukanya semakin memburuk. Cairannya juga semakin berlebih. Menyebabkan lembabnya menjadi lebih lagi. Akibatnya apa? Dari bau tadi, cairannya keluar dari jaringan atau dari luka, sehingga mengakibatkan iritasi lagi. Tambah lagi problemnya. Ya. Lalu yang lebih berbahaya lagi adalah menyebabkan perdarahannya semakin sering. Kenapa? Karena jaringan yang semakin rapuh, lalu enggak mungkin satu kali dibuka kalau sudah semakin memburuk kondisi lukanya. Nah, ini akan lebih berbahaya untuk pasiennya. Gimana ya, hari ini dibuka, HB-nya udah 7, besoknya dibuka lagi, atau sore dibuka lagi. Sampai HB-nya kalau datang ke rumah sakit itu bisa sampai 5. Kita bisa kebayang ya HB kondisinya seperti itu, HB-nya 5, apa yang dialami sama pasien? Lama-lama masuk ke shock dengan perdarahan hanya karena tidak ditangani dengan tepat dan benar. Oke, belum lagi dengan distres psikologis. Ya, menimbulkan stres, cemas, depresi. Nah, di sini yang cemas bukan hanya pasiennya yang mendampingi ikut cemas. Kalau dia masuk ke rumah sakit, ikut cemas juga perawatnya. Kenapa? Karena timbul perdarahan. Apa nih yang saya lakukan ketika terjadi perdarahan? Kalau kita di IGD otomatis nih, tangani perdarahannya dulu. Tapi beda dengan luka kanker, bagaimana cara menanganinya? Ya, pasiennya depresi, keluarga juga ikut cemas, depresi juga, termasuk juga petugas. Emosinya meningkat. Mulai keluar kata-kata yang tidak pantas nanti bilang, kenapa datangnya baru sekarang? Kenapa ini, kenapa begitu, kenapa begini? Nah, sebegitu pentingnya sehingga memang kita sebagai yang bertugas di layanan kesehatan harus memahami betul-betul apa nih yang harus kita lakukan. Ya, oke. Kemudian malignant wound. Pahami dulu apa nih artinya.
Apa sih definisinya? Gimana sih karakteristiknya? Bagaimana sih prinsip perawatan luka pada kanker? Beda ya pada luka diabetes, pressure injury, luka bakar. Berbeda caranya di malignant wound. Oke, kita masuk dulu. Apa sih malignant wound ini? Luka kanker yang terjadi ketika sel kanker menginfiltrasi kulit atau jaringan di sekitarnya. Jadi nggak ada nih, kalau misalnya kanker kulit, datar aja dia ya. Oke, kalau kanker biasanya dia numbuh dari dalam keluar ya, tonjolannya macem-macem. Oke, ini adalah luka akibat infiltrasi sel kanker ke kulit dan jaringan sekitarnya yang menyebabkan kerusakan jaringan kronis dan sulit mengalami kesembuhan. Nah, beda dengan pasien-pasien yang dioperasi oleh onkologi dibuang ketika dia belum terjadi fungating atau belum terjadi kerusakan yang seperti kembang kol. Nah, nanti kita bedakan. Yang dimaksud dengan infiltrasi sel kanker, tumor berkembang dan menginvasi jaringan lokal. Jadi dia numbuh ya. Kemudian kerusakan jaringan. Terjadi destruksi jaringan dan perubahan struktur kulit yang tadinya strukturnya secara anatomi bagus, tetapi jadi berubah karena pertumbuhan dari si sel-sel ini. Sulit sembuh, memang betul. Proses penyembuhan terganggu oleh progresivitas kanker karena dia tumbuhnya cepat, pembelahan selnya 2 jadi 4, 4 jadi 8, jadi cepat dia berkembang biaknya. Kadang-kadang kita nggak kebalap ya, tapi dengan proses nanti perawatan luka yang benar dan tepat, kita akan berusaha supaya bagaimana caranya masalah-masalah ini teratasi. Oke, karakteristik kita bahas sedikit tentang bau. Dapat menimbulkan bau tidak sedap akibat nekrosis dan aktivitas bakteri. Tentunya tumbuh jaringan di sana, mati jaringannya di sana, kemudian bakterinya akan berkembang biak. Eksudat, kenapa dia banyak eksudat? Produksi cairan luka dapat meningkat dan menyebabkan kebocoran pada dressing. Udah saya tutup kok pakai dressing ini bagus ini, tapi kalau kondisi malignannya ini besar, dressingnya mungkin kita harus cari nih yang cocok apa sih supaya tidak jadi kebocoran. Perdarahan, jaringan tumor tertutup sehingga mudah sekali mengalami perdarahan. Jadi nanti apa sih yang dilakukan pada luka dengan kanker ini sebelum terjadi perdarahan? Apa yang harus dilakukan? Nah, perawat atau petugas layanan kesehatan harus memahami betul tindakan apa yang harus dilakukan. Oke ya. Kemudian nyeri dapat muncul akibat infiltrasi jaringan dan tekanan pada tumor. Tentunya kita balik lagi ke anatomi fisiologi tadi, bahwa dari kulit kita ini terdiri dari berapa lapis. Apakah dia sudah ada munculnya dari hipodermis ya, kemudian ke subkutan sampai ke atas ya. Tentunya di sana kan ada saraf-saraf dan mengurangi odor, kenyamanan. Lalu bagaimana kita kontrol eksudat, lalu bagaimana kita kontrol nyeri, lalu mencegah komplikasi, ya, infeksi dan kerusakan kulit yang lainnya. Nah, ada 3 kunci di sini di pembahasan yang utama. Malignant wound merupakan luka akibat infiltrasi kanker ke kulit dan jaringan sekitar. Diingat baik-baik. Kemudian gejala dominan, bau, eksudat, nyeri, perdarahan, dan dampak psikososial dapat menyertai juga. Kemudian prinsip perawatannya adalah berorientasi pada kontrol gejala, kenyamanan, martabat, dan kualitas hidup. Nah,
Apa yang harus kita perhatikan adalah perawatan yang baik berfokus pada pasien secara utuh, biopsikososialnya semua secara utuh. Jadi bukan hanya melihat gumpalan si luka ini, bukan ini yang harus kita perhatikan, tetapi secara head to toe biopsikososialnya secara menyeluruh, ya ini. Lalu patofisiologi, alur terjadinya. Kita harus mengetahui sedikit ya supaya nanti ketika ada kerusakan atau apa namanya ini kita memahami betul proses terjadinya. Nah, yang pertama, malignant wound ini perubahan mikrolingkungan tumor yaitu kerusakan jaringan, kemudian lukanya sulit sembuh ya. Yang pertama sebenarnya gini, tadi ketika kita bilang bahwa rata-rata pasien datang itu kondisinya sudah masuk di stadium yang lanjut ya, sudah di stage berapa gitu. Pertama sebenarnya ketika dia berbentuk tumor ya, ini banyak sekali. Tumor masih dikatakan jinak ya, pertumbuhan massa tumor infiltrasi jaringan. Nah, kalau kita ketemu dengan pasien ini, kadang-kadang pasien suka menolak ya, denial. Ah, nggak apa-apa kok benjolan, nanti juga hilang. Kemarin saya mandi udah nggak ada. Tapi kalau besok saya lagi stres, saya pegang lagi ada. Padahal sebenarnya mungkin ketika dia meraba posisinya beda. Benjolan itu ada, bukan hilang simsalabim kan tumor ini ya. Ketika dia masih bentuknya tumor, tindakan pembedahan mungkin bisa dilakukan dengan masih tindakan hanya mengangkat tumornya atau misalnya bisa juga mempertahankan kalau dia di kondisi di payudara belum menyebar kemana-mana, ukurannya masih kecil, mungkin bisa dilakukan breast conservative treatment BCT ya, jadi mempertahankan payudara dan mengangkat tumor serta kelenjarnya. Nah, kalau masih dini, otomatis tindakannya nggak sesulit dengan ketika dilakukan mastektomi atau sudah metastase ke tulang atau metastase ke paru. Tentunya lebih sulit. Ini kalau masih tumor. Jadi edukasi lah itu supaya segera diangkat dan tindakannya tidak membuat alur untuk tindakan ini lebih panjang gitu ya, pengobatannya jadi lebih panjang. Kemudian tumor ini masuk ke perfusi jaringan melalui aliran darah lokal yang menurun, kemudian akibat dari kompresi dan perubahan dari vaskular sendiri. Jadi aliran darahnya berubah. Lalu terjadi angiogenesis yang abnormal tadi, pertumbuhan selnya. Pembuluh baru terbentuk, tapi rapuh dan tidak efektif. Nah, kadang-kadang kalau yang dinas di kamar bedah, ketika dokter ya, kita kadang-kadang melihat ya, karena kita mendampingi asisten, beda tumor yang jinak dengan yang ganas. Begitu dibuka, saya tanya, akan terjadi tuh biasanya perdarahannya dia lebih pure. Kenapa? Karena terjadi hipervaskularisasi. Jadi perdarahannya lebih heboh gitu. Kadang-kadang, wah ini ganas atau gimana sebelum dilakukan Vscope ya. Kadang-kadang kita sudah karena terbiasa melihat, waduh ini ganas misalnya ya, karena terjadi angiogenesis tadi, pertumbuhan yang abnormal. Bentuknya juga pasti beda. Kemudian karena tadi pembuluh darahnya ini berubah ya, oksigenisasinya otomatis berkurang. Sehingga suplai oksigennya juga berkurang ke dalam jaringan tersebut. Yang mengakibatkan terjadinya hipoksia atau matilah jaringan. Ya, metabolismenya terganggu. Kemudian akan terjadi penurunan penyembuhan karena kerusakan jaringan berlanjut dan luka menjadi kronis. Ya, ini patofisiologinya. Jadi sedikit kita pahami supaya nanti ketika kita mendapatkan kasus, kita bisa melakukan analisa. Ya, bagaimana patofisiologi ini menjadi malignant wound? Ini rangkaian proses yang saling memperkuat. Satu, tadi tumor dan infiltrasi. Sel tumor kanker merusak jaringan normal di sekitar tumor. Karena numbanya, makanya dibilang kayak apa? Kepiting ya, merambat dia. Kemudian terjadi gangguan vaskuler tadi. Perfusi dan angiogenesis menjadi abnormal. Kemudian terjadi hipoksia, akibat hipoksia maka terjadilah nekrosis. Maka akhirnya luka ini menjadi luka kronis. Ya, proses penyembuhan terganggu sehingga luka sulit menutup dan terus berkembang.
Inti dari konsep ini tumor, gangguan perfusi, angiogenesis abnormal, hipoksia, terjadi kerusakan, dan akhirnya terjadilah luka kronis. Kalau yang udah belajar nih di CWCC atau CWCCA, ini masuk di luka kronis. Kalau luka akut dia udah sembuh tuh, luka kronis. Jadi panjang urusannya ya. Nah, kunci di sini adalah ada tiga. Yang pertama adalah hipoksia, tumor, ya, jaringan tumor sering mengalami kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen akibatnya adalah memperburuk kondisi luka. Kemudian yang ketiga adalah penyembuhan terganggu, lingkungan luka yang tidak mendukung menyebabkan luka sulit sembuh. Oke, jenis luka. Kita kenalin dulu karakteristik. Jenis luka kanker. Memang sebenarnya sih kalau kita mau tulis ya luka kanker, mau tulisnya malignan, fungating, ulceratif, sama aja, boleh-boleh aja. Tapi rekan-rekan silahkan kenali. Kalau yang namanya fungatingun, masa tumor tumbuh menonjol seperti bunga kol di permukaan kulit. Ini coba, orang Indonesia tinggalnya di Jakarta Pusat bisa gitu ya datang ke sini ke rumah sakit seperti ini. Nah, kurangnya di mana nih kita? Kurang mengedukasi kah atau pasiennya nyaman nggak kayak gini ya di luka yang ini? Bisa ya dari kanan sampai ke kiri nyebrang, tapi anteng aja gitu loh. Ya, pertumbuhan massa, fokus pada proteksi jaringan, kontrol eksudat, perdarahan. Ya, ini nanti tindakannya. Ulceratif wound, lesi berbentuk ulkus dengan kerusakan jaringan dan dasar luka. Udah dari bawah nih rusak. Udah dari bawah dia rusak. Ya, malignan wound fungating, bentuk kombinasi. Kadang kedua ini ketemu. Ini masih di payudara, belum yang di kaki dan tempat yang lain. Jadi memang bentuknya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak usah bingung ya, pokoknya fungating wound aja dah, udah sama itu. Ya karena memang masalahnya sama. Entah itu kerusakan jaringan, ulcerasi, ini kan semuanya tercombine nih kalau udah seperti ini. Nah, ini perbedaan utama, membedakan gambaran ya. Kalau jenisnya fungating, ulceratif, malignani, bentuknya dominan. Kalau fungating itu menonjol, ciri utamanya pertumbuhan tumor keluar, udah pasti itu keluar, nonjol ya. Kemudian fokus perawatannya proteksi eksudat, perdarahan. Kalau ulceratif wound, ulkusnya terbuka, kerusakan jaringan, eksudat, nyeri, bau. Malignan fungating, massa, ulkus, kombinasi pertumbuhan yang kedua-duanya, kontrol gejala dan kualitas hidup. Jadi ini sebenarnya adalah satu kesatuan sebenarnya di luka kanker ya. Jadi sebenarnya gak usah pusing, ini udah sama gitu ya. Jadi tentunya tadi nanti kita bahas apa nih yang harus dilakukan ya. Oke, ini tadi clinical picture-nya kalau kita supaya lebih mudah tumor, fungating, ulceratif. Jadi kayak gini. Bentuk luka saling tumpang tindih, penilaian holistik diperlukan untuk menentukan prioritas perawatan. Jadi sebenarnya dari luka-luka ini apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan luka yang seperti ini? Apa prioritasnya? Apakah saya harus dahulukan infus? Ataukah saya dahulukan ketika dia datang jar-jar darahnya, saya buka balutannya? Atau saya yang perlu mengatasi baunya? Disinilah perlu critical thinking dari kita perawat yang memang akan merawat luka kanker. Ya, jadi beda sekali pemikirannya harus benar-benar diterapkan ketika kita memberikan atau melakukan perawatan luka kanker. Nah, ini tadi kuncinya fungating, ulceratif, malignan. Nah, kombinasi. Ya, kenyamanan. Jadi fokus utama perawatannya adalah kenyamanan, kontrol gejala, martabat, dan kualitas hidup pasien. Mirip-mirip memang, tapi kita harus bisa melakukan prioritas apa yang harus kita lakukan. Oke, dampak dari malignan wound ya, secara holistik ya. Dampak terhadap pasien, fisik, nyeri, perdarahan, infeksi. Gejala luka, bau, eksudat, gangguan fungsi. Psikologis, cemas, depresi, putus asa. Ini yang paling sering kejadian. Sosial, malu, isolasi sosial, gangguan relasi. Spiritual, krisis makna, harapan menurun. Ya, kualitas hidup, beban gejala mempengaruhi kenyamanan dan martabat. Ini semuanya tugas kita sebagai
perawat atau yang bertugas di layanan kesehatan harus bisa kita tuntaskan. Sehingga pasien ini yang dialami dampak-dampak yang terjadi pada pasien ini supaya lebih ringan dan lebih memberikan makna hidup. Artinya inilah yang namanya kita mengembalikan kualitas hidup mereka. Bagaimana luka mempengaruhi pasien? Luka kanker udah pasti berpengaruh. Orang nyeri, eksudatnya banyak, bau. Bagaimana dia mempengaruhi beban dan gejala? Gak nyaman dan gangguan aktivitas. Gimana dia caranya mau jalan cepat? Terus itu tumornya, taruhlah yang di payudara. Walaupun dia mengatakan, aduh berat, tapi kita nggak tahu caranya biar dia bisa beraktivitas. Dampak sosial, cemas, malu, depresi, putus asa. Dampak emosional ya, cemas, malu, depresi, putus asa. Sosial, menarik diri. Kualitas hidup nggak nyaman. Lalu apa nih yang harus kita lakukan? Nah, pendekatan keperawatan perlu untuk melihat pasien secara utuh. Jadi bukan ngelihat lukanya juga. Nah, jadi fokusnya ngapain dong di asuhan keperawatan? Kontrol nyeri, ya. Asesmen nyeri tuh PKI-RST-nya mainkan. Dia nyerinya di skala berapa? Yuk kita mainkan apa yang harus dilakukan. Kontrol bau, perawatan luka. Pilih dressing supaya dia tidak bau dan eksudatnya bisa menyerap. Yang ketiga, dukungan psikologis. Validasi emosinya, komunikasi terapeutik, dan dukungan keluarga. Komunikasi terapeutik ya, itu butuh juga dengan sentuhan ya. Kemudian validasi tuh emosinya, kenapa dia marah? Oh ternyata dia marah, dia cemas ya. Dia soalnya mau pergi tapi saya tuh begitu masuk ke suatu tempat tiba-tiba orang udah nutup hidung. Marah lah dia. Ya sebenarnya yang nutup hidung juga nggak salah, emang bau ya. Tapi bagaimana caranya kita mengembalikan supaya emosi pasien ini direda. Dia bisa mengatakan berdamai dengan hatinya, mengatakan saya sudah dirawat oleh suster A, jadi atau nurse A, sehingga saya tidak bau. Dia harus percaya diri dan dia harus bisa mencium lingkungan diri dia sendiri. Kan kita bisa ya kalau kita bau aja kita suka gini. Bau nggak ya? Bau nggak ya? Kita nggak mandi aja loh sehari. Apalagi orang yang ada lukanya. Lalu dukungan sosial dan spiritual. Kalau teman-teman yang bisa, bukan yang bisa ya sebenarnya harus bisa memberikan doa bagi yang muslim, silahkan berikanlah untuk dukungan-dukungan ini sehingga pasiennya lebih percaya apapun agamanya. Silakan. Makanya kita kan di dukungan spiritual kan di Indonesia berbagai agama ya. Jadi sesuaikan. Jadi atau kalau memang kita bukan di situ, kita bukan orangnya Kristen nih, saya bukan Kristen. Orangnya Muslim nih, saya bukan Muslim. Cari dukungan dari teman kita yang lain. Gak mungkin di satu ruangan kita nggak punya. Ya, pasti punya. Oke. Oke, ini tag-nya bahwa ini ada empat kuncinya secara fisik, psikologis, sosial, spiritual, kualitas hidup. Perawatan yang berpusat pada pasien menjaga kenyamanan, martabat, dan kualitas hidup. Ya, oke, evidence based wound assessment. Ya, kita ada Timothy Lee wound bed preparation. Ya, di sini adalah penilaian luka secara sistematis, objektif, dan berbasis bukti. Prinsip evidence-based wound assessment. Yang pertama adalah time framework. Tissue, infection atau inflamasi, moisture, age. Jadi ini adalah time. Lalu kemudian kerangka dasar penilaian kondisi luka. Pak, boleh minta tolong? Pak, sambungin dong Pak. Sini. Ini Pak, nih Pak. Saya takut lobet, jadi saya sambung dulu. Oke, kemudian pilih skor menilai karakteristik luka secara sistematis. Nah, ini membantu objektivitas dokumentasi kita nanti. Lalu kemudian yang ketiga adalah wound bed preparation, ya. Mempersiapkan dasar luka agar mendukung penyembuhan. Kita mau ngapain nih dengan warna dasar luka seperti ini? Apakah kita akan membuat supaya tidak infeksi? Bagaimana mempertahankan kelembapannya? Bagaimana supaya tidak terjadi maserasi dan lain-lain? Oke.
tisu, evaluasi jaringan non-viable, nekrotik, dan kebutuhan debridement. Ya, kita bahas ya, tapi tidak debridement-nya dengan cara yang bukan menggunakan benda tajam. Lalu kemudian infection control-nya, identifikasi tanda-tanda infeksi, mau diapain ya? Ini atau inflamasi yang menghambat penyembuhan. Moisture, menilai keseimbangan kelembapan dan kontrol eksudat, dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi tepi luka dan tanda epitelisasi atau stealth healing. Ya. Tili score ini dua pendekatan yang saling melengkapi dalam pengkajian dan perencanaan perawatan. Pendekatan penilaian yang membantu mendokumentasikan karakteristik luka secara terstruktur dan objektif. Lakukan asesmen, lalu dokumentasikan, lalu lakukan monitoring. Wound bed preparation, pendekatan untuk mengoptimalkan kondisi dasar luka melalui pengelolaan jaringan, infeksi atau inflamasi, kelembapan, dan tepi luka. Optimalkan lingkungan dari luka tersebut. Pakai apa? Nanti kita pakai dressing ya. Alur evidence-based wound assessment, gunakan alur yang konsisten agar keputusan klinis lebih terarah. Diakses ya, kaji pasien luka secara holistik, klasifikasi apakah kita menggunakan time, tili untuk WBP-nya, dokumen, catat temuan ya secara objektif ya, jadi jelas, plan tentukan tujuan dan intervensinya, lalu reses, evaluasi respon dan progres lukanya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa case yang kita lakukan ya. Kunci asesmen yang sistematis menghasilkan dokumentasi yang lebih objektif dan mendukung keputusan klinis. Nah, ini kuncinya ada 4. Gunakan kerangka ya, time framework tadi, time, gunakan alat ukur tili skor untuk mendukung penilaian dan dokumentasi yang objektif melalui foto, ukuran, panjang kali lebar kali nilai perdarahan, jaringan yang matinya segimana. Optimalkan wound bed preparation, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penyembuhan. Apakah mau diautolisis dengan menggunakan apa gitu ya. Evaluasi berkelanjutan, resmen penting untuk menilai respon dan menyesuaikan rencana perawatan. Jadi setiap kita melakukan satu intervensi tentunya ada evaluasi dan juga kita mempunyai perencanaan mau diapain. Dan kadang-kadang kalau saya ya selalu berpikir setelah melakukan perawatan luka, saya akan memikirkan lagi itu mau diapain ya, dia kejadiannya seperti ini. Nilai objektivitas tadi saya kaji ulang lagi. Sehingga ketika saya melakukan perawatan luka besok, saya sudah terpikirkan bahwa oh ya, saya harus siapkan A, B, C, D. Saya harus siapkan tim saya harus melakukan pemasangan infus dan lain sebagainya. Nah, itu sudah masuk di evaluasi, ya. Oke. Holistic assessment, pendekatan komprehensif dalam perawatan malignant wound pasien, kondisi umum, status fungsional, komorbiditas dan kebutuhan pasien, ya. Ini untuk memahami sebelum menentukan tujuan perawatan. Luka, ukuran tadi kita tili tuh, eksudat, bau, infeksi, dan kondisi kulit. Nyeri, intensitas. Gimana nih? Ada nggak dampaknya nanti kalau kita lakukan perawatan luka? Apakah perlu diberikan anti nyeri ya? Nutrisi, cukup nggak? Karena gini, orang-orang dengan kanker, apalagi dia sambil juga dilakukan dengan kemo dan lain-lain, nutrisinya kadang-kadang kurang. Nah, yang paling bahaya adalah begini, si pasien bilang, suster saya tuh nggak boleh sama orang di rumah, nggak boleh makan sop, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Lah terus mau makan apa? Nutrisinya apa? Semuanya boleh, mau udah kanker. Kita nih yang sehat. Jangan banyak-banyak makan gorengan, masuk di akal. Ya nggak? Jangan banyak makan pedes-pedes. Ya benar, urusannya usus kita nggak bagus ya, apalagi yang nggak tahan cabai. Tapi kalau orang udah masuk di kanker, mengalami atau menjalani kemoterapi, kita larang-larang makan. Lah nutrisinya dia apa? Malah yang harus diberikan, kamu maunya makan apa? Monggo, supaya ada tenaganya. Lah ini yang udah jadi malnutrisi.
HB-nya aja udah 6, nggak boleh makan. Emang dia kalau misalnya dia bilang makan sop sebaskom kan enggak, semangkok aja cukup kok. Enggak nyampe semangkok. Mau makan sate boleh enggak? Ya satenya ini kalau dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makan setengah mateng enggak bagus. Sekarang kalau sate paling dia makan satu, tinggal bilang satenya dibakar yang mateng. Ya, kayak gitu. Jadi nggak boleh makan telur. Lah, emang kenapa telur urusannya apa? Itu protein gitu loh. Jadi maksudnya, kalaupun dia suka dengan makanan entah apapun itu, silahkan aja. Wong kankernya udah terjadi. Ya, jadi bukan berarti dengan makan ini tambah subur. Kita tinggal mengedukasi bahwa perjalanan ini cukup panjang dan butuh nutrisi yang cukup. Oke? Psikososial, emosi, citra tubuh, dukungan keluarga, relasi sosial, spiritualitas, masuk di situ semuanya. Tujuan perawatan, kontrol gejala, kenyamanan, martabat, kualitas hidup, dan presensi pasien. Ya, secara holistik asesmennya ke situ. Alur holistik, pasien, siapa namanya, apa kebutuhan utamanya, luka, gimana kondisi lukanya, masalahnya apa, dia tinggal bilang, banyak cairannya, sus, saya tiap sehari 3 kali saya ganti, waduh, atau perdarahan, sus, setiap saya buka perdarahan, pasti ada masalah. Kalau dia banyak eksudatnya, bagaimana kita menggunakan dressing supaya dia nggak sehari 3 kali ganti dressingnya. Kalau dia perdarahan, apa nih masalahnya? Apakah tidak moist sehingga kita melakukan eh, luka di dalam pembuluh darah sehingga merobek gitu ya. Nyeri, kalau kita buka dressingnya, ibunya menjerit-jerit. Berarti apa yang salah? Kita tidak melakukan dengan moist misalnya, sehingga melakukan pengangkatan balutan yang menimbulkan rasa nyeri. Nutrisi, tadi saya udah bilang, bagaimana dia mau sembuh dilarang makan A, B, C, nggak boleh makan ini, itu, dan lain-lain. Psikososial, nggak ada dukungan dari keluarga. Head masuk ke gudang, karena bau, ibunya saya taruh di gudang. Nah, gimana dia psikososialnya nggak rusak? Tujuan, apa prioritas pasien, apa tujuan perawatan? Nah, mengatasi yang semuanya kah? Atau nyerinya yang luar biasa kah? Mana nih? Prinsip utamanya, dengarkan pasien, ajak bicara. Rekan-rekan, teman-teman, dengan ngajak bicara, komunikasi, nyerinya hilang. Tadinya dia skalanya 7, bisa mundur jadi 4. Kenapa? Ada curhatan hatinya. Sehingga yang tadi fokus ke nyeri, hilang tuh karena dia komunikasi sama teman-teman. Ya, itu secara holistik. Tetapkan prioritas, susun tujuan perawatan yang mana nih yang harus kita dahulukan, yang mana yang akan kita prioritaskan. Seperti itu. Oke, apa yang dinilai pada setiap tahap? Gunakan pertanyaan sederhana untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Jadi jangan diajak cerita ngalor ngidul ya. Tanya, Bu, yang paling mengganggu sekarang apa? Misalnya dia bilang gini, ya suster, saya kalau mau jalan rasanya, contoh ya, misalnya di payudara, kalau saya jalan rasanya sakit, terus saya nggak berani jalan cepet, soalnya kalau saya jalan cepet keluar darahnya. Nah, mungkin fiksasinya kurang, ya kan? Atau mungkin nih, oh kita perlu nih bikin. Sama ya, perempuan kalau misalnya di payudara kita pakai BH untuk apa? Gravitasi kan. Sama, apalagi dia benjolannya gede, segede bola, terus kita nggak pakai penyangga. Atau udah sakit, berat ya. Kemudian nyeri. Ini nyeri juga bisa. Kalau kita fiksasi dengan baik, saraf-sarafnya nggak keguncang-guncang ya istilahnya. Jadi kita memberikan posisi yang nyaman sehingga terfiksasi dengan baik. Nah dia juga kalau tidur nggak takut-takut mau miring kanan kiri, mau tidur aja dia susah, mau geser ke kanan takut goyang, takut berdarah. Itu harus kita bikin bagaimana caranya dia supaya nyaman. Psikososial, bagaimana perasaan pasien dan siapa yang menjadi sumber dukungan. Cari di keluarga. Ini gunanya ada dukungan dari keluarga, terutama kalau misalnya perempuan, suami. Nah, Indonesia nih, kita nih kadang-kadang kita bisa lihat ya, apa sih dukungan dari suami ya. Ini sebenarnya dukungan ini juga kita yang mengarahkan ya. Kayak luka, apa karakteristik luka? Gejalanya yang menyertainya apa ya tadi?
ada perdarahan, bau, dan lain. Nutrisi tadi ya, apakah terpenuhi tujuan. Yang paling penting bagi pasien ini perawatan saat ini apa? Oke, ini ada 4 kunci asesmen assess the pasien, kenali kondisi, kebutuhan, presensi dan prioritas pasien, assess the wound, nilai luka dan gejala objektivasi secara sistematis, assess the whole person, perhatikan nyeri, nutrisi, psikologi, sosial, spiritual, set goal together, tentukan tujuan perawatan ya realistis dan sesuai kebutuhan pasien ya. Oke, pasien center care, holistic assessment, set goals. Nah, oke, kita masuk ke pengkajian luka. Aspek yang dinilai adalah lokasi, ukuran, warna, kedalaman, tepi luka, eksudat, odor, infeksi, perdarahan, nyeri, lalu lakukan dokumentasi foto, ya. Nah, ini adalah untuk pengkajian untuk perawatan luka efektif dan supaya kita bisa lihat hasil yang optimal. Tujuannya ngapain nih kita lakukan pengkajian luka? Untuk menentukan jenis dan tingkat keparahan luka, lalu kemudian mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, menentukan intervensi yang tepat, kita mau ngapain, memantau perkembangan dan efektivitas perawatan luka. Oke, kenapa sih lukanya kok susah sembuh? Bisa nggak ada biofilm di luka kanker? Bisa, ya. Membuat si luka ini jadi sulit sembuh. Karena kenapa? Si biofilm ini dilindungi tuh bakteri yang ada di dalam. Teman-teman mau cuci ternyata ada biofilmnya. Lalu menurunkan efektivitas antibiotik yang dikasih. Entah antibiotiknya nanti melalui eh, melalui infus dan lain sebagainya ataupun diminum. Memperlambat penyembuhan luka. Biofilm menyebabkan peradangan kronis, kerusakan jaringan, dan menghambat proses penyembuhan luka. Memperpanjang masa penyembuhan dan komplikasi luka. Ini lebih lama sembuhnya, ya. Jadi implikasi klinisnya ini adalah mengidentifikasi dan mengelola biofilm secara tepat, sangat penting untuk mengurangi beban luka, mencegah infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Tanda-tanda biofilm ya melekat pada luka menghambat proses ya. Lukanya stagnan nih. Jadi kita di luka kanker kok nggak ada dilakukan autolisis tapi begitu-gitu aja gitu. Terdapat jaringannya warna kuning ya, abu-abu, bau ya, luka berbau tidak sedap. Eksudatnya meningkat jadi banyak, inflamasinya kronis, panjang gitu. Deteksi dini, perawatan tepat hasilnya harus optimal. Jadi perawatan yang tepat kita ngapain? Bersihkan dengan benar ya, dengan gentle, cuci pakai sabun luka, lihat ada biofilm atau enggak, gunakan terapi anti biofilm misalnya dengan menggunakan antibakterial dari kandungan dari topikal terapi yang kita letakkan ya, balut dengan tepat. Jadi supaya apa? Antibakterialnya bisa bekerja di luka yang terdapat biofilmnya. Kita masuk dengan tujuan perawatan luka kanker. Nah, luka kanker nih nggak selalu sembuh, tapi ada yang kita lakukan. Tetapi entah itu membuang jaringan yang tadi sudah tidak hidup lagi, artinya sudah nekrotik, ya. Jadi fokus utamanya kita adalah meningkatkan kualitas hidup pasien, ya, mengelola gejala yang muncul akibat luka kanker. Tapi yang paling kita pikirkan adalah mengurangi nyeri, mengontrol bau, mengurangi eksudat, mengendalikan infeksi, menjaga martabat pasien. Ya, nah ini perawatan luka yang tepat ini akan membuat pasien-pasien dengan kanker meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, kualitas hidup yang didukung dengan perawatan yang komprehensif, empatik, dan berfokus pada kebutuhan individu. Apa sih itu? Yang namanya empati. Empati, dia aman, dia nyaman, kualitas hidupnya meningkat. Kemudian prinsip dari palliative wound care ini pendekatan secara holistik yang mendukung kualitas hidup pasien adalah yang pertama adalah comfort, memastikan kenyamanan pasien dengan mengurangi nyeri, bau dan gejala yang mengganggu. Di sini kita fokus kenyamanan fisik, emosional, dan spiritual. Kemudian quality of life. Selalu nih kita omongin di paliatif tuh quality of life. Meningkatkan kualitas pasien dengan menjaga martabat, mandiri, aktivitas bermakna.
Jadi sebenarnya quality of life itu ngapain sih? Dia masih bisa melakukan aktivitas, mangga silahkan lakukan aja. Dia masih bisa jalan-jalan, silahkan kita bikin dia jalan-jalan. Ya, beberapa pasien nanya, suster, saya boleh nggak pergi ke Bandung? Boleh. Yang penting kita bekali dia, Bu, nanti lukanya dibuat seperti ini supaya ketika ibu jalan-jalan, ya dengan jalan-jalan dengan anak, dengan suami, itu lebih berkualitas. Itu namanya kualitas, berkualitas dia. Pergi cuman ke taman bunga, tapi happy, ya. Kemudian symptom control, mengontrol gejala seperti nyeri, eksudat, bau, dan lain-lain, ya. Evaluasi rutin untuk kontrol gejala yang optimal. Pasien goals-nya adalah perawatan disesuaikan dengan tujuan dan harapan pasien, serta nilai-nilai yang penting bagi mereka. Jadi begini teman-teman. Ini di tanda kutip saya ini ada kalimat, kami tidak menambah hari pada hidup pasien, tetapi kami bisa menambah hidup pada hari-hari mereka. Jadi ada satu pasien bilang begini, suster, karena dia denial ya tawar-menawar, saya boleh nggak ya hidup sampai anak saya lulus SMP. Nah lu, kita kan bukan yang maha kuasa ya. Dan kita juga nggak bisa bilang ibu hidupnya sekian tahun lagi. Tidak. Tapi saya bilang ke pasien ini adalah ibu mau bagaimana? Ibu mau sampai anaknya lulus SMP. Balikin lagi ke dia, ibu mau seperti itu, ayo kita lakukan. Kan dia akan melewati dari dia anaknya misalnya kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP, apa nih yang harus dilewati? Ya mau jalan-jalan, mau dampingin, mau temenin anaknya ke sekolah, silakan Bu itu. Itu kualitas yang dia nantikan. Kualitas disitulah yang membuat dia bahagia. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu dia kapan. Dan kita juga kan keajaiban itu ada. Kita nggak bisa menentukan bahwa hidup pasien ini tinggal berapa hari, berapa bulan, atau tahun. Seperti itu. Tetapi selama dia menjalani hidup, berikanlah yang berkualitas. Caranya gimana? Ya kalau ada luka kita buat lukanya itu supaya nggak jadi pemikiran dia. Nyeri, jangan jadi nyeri terus yang diingat. Tapi gimana caranya dia mendampingi anaknya, bagaimana dia bisa menghabiskan waktu ini dengan baik. Oke, di sini izin ya minum sebentar. Lumayan panjang yang kita bahas ini. Nanti kalau waktunya habis saya minta panjangin sedikit. Oke, mencuci luka tadi. Pakai apa aja sih boleh cuci luka? Ini termasuk luka kronis, ya. Jadi nggak melulu harus dengan NaCl. Jadi kita bisa bikin dengan NaCl ya, larutan isotonik ya, untuk membersihkan luka, mengangkat kotoran dan debris tanpa merusak jaringan yang sehat. Jadi kalau kita cuci luka menggunakan sabun luka. Kenapa sih harus sabun luka? Ya supaya nggak tambah nyerinya dan juga mudah dibersihkan. Air bersih atau air matang atau air mineral, saya nggak sebutin mereknya, tapi yang penting air matang, ya. Digunakan untuk membersihkan luka ringan sampai kondisi lukanya nanti disesuaikan. Oke, nggak mesti menggunakan antiseptik, ya. Ada antiseptik atau antibakterial atau kita sebut dengan PHMB, ini untuk mengurangi bau, ya. Jadi kalau saya istilahnya suka bilang ini parfumnya buat orang-orang yang mengalami luka gitu ya. Debridement sesuai indikasi. Dilakukan indikasi jaringan ini tadi. Ketika dia selapnya tebal menghambat penyembuhan luka, kita boleh menggunakan misalnya dengan autolisis yang mudah ya. Nah, ingat cleansing yang tepat ini adalah langkah penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Oke, ketika kita mencuci luka, maka pasiennya akan merasakan bersih. Dengan bersih, maka dia akan merasa nyaman. Maka tidak terjadi infeksi. Lalu ini untuk mendukung penyembuhan, fokus pada tujuan pasien. Jadi tujuan cleansing luka adalah mengangkat kotoran, debris, dan mikroorganisme tanpa merusak jaringan sehat yang mendukung penyembuhan luka. Ini yang utama. Kalau misalnya banyak apa sih yang dinamakan dengan perawatan luka modern? Satu aja ini yang udah kita lakukan adalah mencuci luka.
Dulu waktu saya masih belum belajar ya, luka yang ada cuma saya tutul-tutul pakai betadin, saya tutup lagi pakai tule tanpa dicuci. Sehingga kotorannya ternyata udah numpuk tuh, bakterinya numpuk. Hari pertama datang bau, besok lebih bau lagi, besoknya lagi bau banget. Itu. Itu aja satu udah termasuk evidence base yang kita lakukan ya, mencuci luka. Debridement, membersihkan jaringan non-viable untuk mempercepat penyembuhan luka. Tentunya yang kita buang adalah jaringan yang sudah mati. Ya, makanya dibilangnya apa? Diautolitik. Nah, jaringan matinya selektif ya, jadi nggak perlu menggunakan benda tajam. Boleh dengan mekanikal atau dengan enzimatik ya. Di sini biologikalnya di Indonesia seru ya. Jadi saya punya pengalaman sebenarnya tanpa sengaja itu terjadilah biologikal. Kenapa? Karena lalat di Indonesia juara. Banyak banget. Ya, kalau ada bau, sayanya di sini, lalatnya cuma di atas, tapi telurnya udah masuk. Sehingga pada saat itu saya kaget loh, kok berdarah dadanya karena kebetulan lukanya di payudara. Loh, kok berdarah? Saya bilang, Ibu kok berdarah? Iya, kayaknya ada yang jalan. Ternyata dia bilang, ya kemarin saya makan soto di pinggir jalan, ada lalat yang wing-wing di atas. Ternyata pas dibuka sudah ada belatung yang menggigit jaringan ini. Ya memang, tapi ini artinya biologikal belatung yang infeksi ya dari sampah soalnya. Akhirnya kita bersihin dan di situ belatung udah numpuk. Itu juaranya kita tuh, lalatnya keren banget ya. Oke, kapan dibolehkan ketika melakukan ini debridement yang tepat ya? Ketika jaringan nekrotik, slap dan eskar menghambat penyembuhan, tapi yang sudah mati, yang kewer-kewer terautolisis ya. Nggak boleh dilakukan pada jaringan yang masih sehat, luka dengan perdarahan aktif ya, jadi hati-hati menggunakan benda tajam. Pada pasien gangguan koagulasi, hati-hati. Jadi tetap kolaborasi dengan multidisiplin. Ya. Lalu lakukan evaluasi luka secara rutin, pilih metode debridement yang paling aman dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, itu yang paling penting. Kalau nanti kita kasih misalnya dengan menggunakan topikal terapi yang kita tempelkan, jadi selain moist adalah untuk melakukan autolisis secara alami. Oke, kita masuk ke seleksi dressing. Nah, teman-teman mungkin yang sudah masuk di pelatihan CWCCA atau CWCC, dressing ini sudah mulai dikenal ya. Jadi kita tahu nih apa yang harus saya lekatkan secara primary maupun secondary ya. Tujuannya adalah memilih dressing sesuai dengan kondisi luka, menciptakan lingkungan lembab, mengontrol eksudat dan menunggu penyembuhan. Prinsip utamanya, nilai luka secara menyeluruh, pilih dressing sesuai kebutuhan luka, evaluasi sesuaikan secara berkala, libatkan pasien dalam keputusan. Jadi gini, kenapa saya bilang begitu? Karena perawatan luka kanker kan enggak satu kali, panjang. Ya. Jadi mungkin setiap kita merawat luka satu kali ini, kita menggunakan dressing apa? Diskusikan dengan pasien dan keluarga supaya nanti ketika kita total bahwa biayanya sekian. Dressing A, B, C. Oke, BHP-nya beda nih. Tapi ini harus didiskusikan supaya perawatan yang jangka panjang ini bisa berkelanjutan terus. Ya, yang tujuannya tadi nih kita ngontrol apa? Mau debridement, kontrol eksudat, jaga kelembapan, kurangi resiko infeksi, kurangi nyeri, melindungi kulit sekitar. Ya kan? Kalau dia masalahnya itu. Lalu kita harus pilih dressing. Contoh misalnya ya, primerinya saya harus menggunakan topikal terapi, misalnya apa? Salep apa? Lalu saya harus menggunakan algidet, kalsium alginate karena resiko perdarahan. Kita harus menggunakan foam karena eksudatnya banyak. Lalu kita harus menggunakan hidrogel untuk mengautolisis misalnya. Atau kita harus menggunakan hidrokoloid supaya tidak terjadi kerusakan di tepi-tepinya si kanker. Kita harus menggunakan antimikrobial supaya tidak terjadi infeksi.
Lalu kita harus menggunakan misalnya kayak film atau hidrokoloid untuk kulit sekitarnya. Nah, ini memang setiap kita perawatan luka pertama, kedua, ketiga bisa berubah di keempat, kelima, keenam. Mungkin kebutuhannya bisa semakin berkurang, tapi bisa juga semakin bertambah. Ya, jadi memang di sini perlu pemikiran untuk evaluasi kebutuhan-kebutuhan dari dressing ini. Ya, lalu untuk dressing, mungkin pasien saya cocoknya dengan dressing, tapi tidak cocok dengan dressing B. Karena kenapa? Ada yang alergi dengan yang A, ada yang tidak alergi dengan E. Ya, jadi tidak ada satu dressing yang cocok untuk semua luka. Pemilihan dressing harus dilakukan secara individual per orang masing-masing. Makanya dilakukan evaluasi. Pertama jangan langsung dibeli banyak-banyak. Jangan beli langsung satu box. Evaluasi dulu, cocok nggak? Kadang besoknya nggak usah jauh-jauh mengenai hipapik ya, plester misalnya. Kita tempelin, ada pasien satu yang alergi, tapi ada yang enggak. Kalau kita beli satu roll, udah rugi nih satu pasien. Nah, jadi itu yang seleksi dressing. Lalu bukan berarti si A make ini bagus, si B make ini kok nggak bagus. Makanya tadi disesuaikan lagi. Ya, oke, kita bahas tentang foam dressing. Ya, ada satu nih foam ukurannya macam-macam ya. Ada yang 20 kali 20, ada yang 10 kali 15, ada 10 kali 20, ada 15 kali 15. Jadi macam-macam. Ini gunanya untuk apa sih? Menyerap eksudat yang banyak, menjaga kelembapan, melindungi dari trauma ya, nyaman dan mudah digunakan. Karena ini juga dressingnya macam-macam ya. Ada yang bisa kita sesuaikan dengan bentuk yang mau kita tutup ya. Ada juga yang kaku. Nah, ini makanya selektif dalam pemilihan secara khusus untuk foam ya. Kemudian keunggulannya ini dari si foam ini ya, absorbnya tinggi jadi bisa menyerap eksudat yang banyak ya, sampai dengan sedang. Proteksi maksimal melindungi luka dari bakteri, kontaminasi atau trauma eksternal ya. Kalau misalnya tiba-tiba kesenggol ya. Kadang kan kita jalan nih bisa aja bersentuhan. Dia nyaman ya. Tergantung ya foamnya apa, fleksibel, tidak menempel pada luka dasar. Mempercepat penyembuhan luka, mendukung proses debridement alami dan regenerasi jaringan, mudah digunakan. Tinggal lihat yang mana langsung nempel ke lukanya, yang mana bukan. Nah, kekurangannya apa sih? Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tidak ideal untuk luka dengan eksudat sangat banyak, heavy eksudat. Ya, ini tergantung foamnya. Kalau dia ada silikonnya. Perlu pemantauan rutin untuk mencegah maserasi pada kulit sekitar. Biaya lebih tinggi dibandingkan dengan balutan konvensional. Ini kata dia. Tapi kalau kita lihat dia misalnya konvensional. Kalau kita bandingkan konvensional 3 kali sehari, tapi kalau dia hanya 2 kali seminggu misalnya. Perlu penggantian sesuai dengan kondisi eksudat protokol klinis, ya. Oke. Kemudian ada alginate. Nah, ini berbagai macam dressing yang memang kita butuhkan untuk perawatan luka secara khusus untuk luka kanker. Contoh kalsium alginate untuk perdarahan ringan, eksudat, hydrofiber dressing, eksudat banyak, activated charcoal dressing untuk odor manajemen ya, untuk luka yang bau. Oke. Nah, boleh nggak sih pakai NPWT? Nah, ada di, jadi jangan pakai di kontraindikasi luka kanker dengan fragilitas jaringan tinggi, resiko perdarahan. Karena kenapa? Dia eksudatnya ini ditarik ya. Jadi menggunakan mesin yang kontinu ya. Jadi ini tidak cocok untuk luka kanker ya. Jadi kita tidak menggunakan ini. Walaupun katanya gini lah eksudatnya banyak tapi bukan untuk luka yang kanker ya, kontraindikasi pada luka kanker. Oke. Manajemen nyeri. Nah, kalau ini sekalian banyak banget ya nyerinya itu pakai apa dong?
Tujuan utama manajemen nyeri adalah meningkatkan kenyamanan, kualitas hidup, mendukung perawatan paliatif dan martabat. Jadi nggak boleh kita bikin pasiennya sampai ngejerit-jerit ya. Jadi mengenai dressing ini atau topical terapi ini kita kolaborasi. Jadi kita bisa menggunakan macam-macam dari dressing ini. Jadi ini adalah untuk meningkatkan intensitas nyeri. Jadi memang ini penggunaan hanya adalah dengan kolaborasi dengan dokter, ya, macam-macam. Oke, kemudian untuk bau, odor, ya, untuk kualitas hidup pasien bisa dengan menggunakan metronidazole, ya, terus lalu menggunakan dengan silver, ya, silver AG, kaksedomer iodine, kemudian juga kita combine dengan tadi mencuci luka, kebersihan luka yang optimal, manajemen eksudat, kontrol infeksi, pemilihan balutan yang sesuai, ya. Oke. Kemudian manajemen eksudat. Nah, ini tadi yang mana nih yang mau kita pakai? Super absorbent, foam, hydrofiber, alginate, atau kombinasi dari berbagai macam produk. Silahkan teman-teman untuk baca di komposisi. Ya, komposisinya apa? Seperti ini nanti. Kalau lihat, misalnya, waduh di rumah sakit saya adanya yang nomor 1, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini nggak ada yang salah, tapi kita hanya melihat ya mana nih yang paling tepat sehingga cost efektifnya tetap. Itu ya. Jadi silahkan lihat mau yang mana yang digunakan. Apa nih kalau kita luka kanker sebenarnya yang paling harus kita siapin adalah kalsium alginate. Karena memang dia membantu hemostasis ringan ya. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, siap-siaplah ini. Tapi bukan lagi perdarahan, nanti kita bahas di case ya. Oke, kemudian manajemen perdarahan. Nah ini dia. Yang ada tulisannya kalsium alginate ya. Bukan hanya alginate, tapi kalsium alginate. Ini untuk mengontrol perdarahan yang terbuat dari rumput laut. Jadi kalau dia sudah Anda pasang, teman-teman pasang jangan dicari karena dia berubah menjadi gel. Ya, dia akan membantu proses hemostasis alami, kemudian menyerap eksudatnya yang banyak. Indikasi luka dengan eksudat sedang, banyak luka yang mudah berdarah atau luka kanker. Ini sangat rekomendasi. Terserah mereknya apa, tapi yang ada kalsium alginate-nya. Kemudian yang lain-lain adalah kolaborasi kalau dia memang menggunakan obat ya. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan jangan buru-buru dibuka, kolaborasi dulu. Mau kasih mencegah perdarahannya melalui sistemik atau gimana, di stop dulu supaya tenang dulu baru nanti kita buka balutannya. Ya. Nah, ini banyak nih. Kalau ini kita bilang darurat, bagaimana kita mau bikin tekanan pada luka kanker, ya. Infeksi pada luka, kenali tingkatannya, tangani dengan tepat. Jadi infeksi ini adalah akibat dari kolonisasi, yaitu mikroorganisme yang masuk ya di luka, menimbulkan respon inflamasi. Ya, ini dampaknya rendah. Tapi kalau kritikal lihat lukanya mulai memerah nih, sampai ke samping-sampingnya. Tapi batasnya sampai di situ. Kalau lokal infeksi, lihat gejala nyeri, merah, panas ya, terjadi pada kulit dan jaringan sekitar. Nah, ini udah masuk ke resiko tinggi. Kalau udah masuk sistemik ya, ini juga bahaya banget ya. Jadi kalau menjadi perawat luka yang saat ini juga yang sedang disusun, mungkin nanti rekan-rekan ikut di ASPOA atau DWE. Di buku ini nanti akan ada apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah melihat tanda dan gejala seperti ini. Harus rujuk ke rumah sakit. Karena kenapa? Tindakannya sudah tidak bisa di praktek mandiri atau di klinik kita, tetapi udah harus rujukan ke rumah sakit. Ya. Jadi sebelum dia masuk ke sistemik sini ya, ketika dia resiko tinggi, kita sudah harus bisa mengedukasi bahwa harus ke rumah sakit rujuk ya. Ketika udah sepsis, ini sebenarnya ketika udah masuk di resiko tinggi, gawat, ini sudah ditangani di rumah sakit. Jadi
Jangan pegang bola panas sampai tangan kita melepuh istilahnya, tapi lemparkanlah ini, rujuklah ke rumah sakit yang bisa ditangani oleh rumah sakit. Nah, ini dia tadi peran nutrisi ya, kunci penyembuhan luka yang optimal ya. Selain tadi memang dikatakan, emang luka kanker bisa sembuh. Ada yang bisa, dukungan nutrisinya juga perlu. Perlu ya protein ya, membangun memperbaiki jaringan, meningkatkan sintesis kolagen, sumber daging, kemudian ikan, sumber dari telur, susu, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain. Vitamin C, ya, lalu dengan zinc, hidrasi, ya, menjaga keseimbangan cairan. Prinsip umumnya adalah di sini konsumsi makanan seimbang dan bervariasi. Jadi nutrisi yang baik ini akan mengoptimalkan penyembuhan luka. Oke. Edukasi. Nah, nih teman-teman. Gimana enggak mesti juga kalau luka kanker. Kalau memang ada di keluarganya yang bisa melakukan, silahkan ajarkan. Kasihan dia. Bukan berarti gini ya ngurangin rezeki dong kalau perawat home care jadi kurang. Tapi ini tadi makanya dibilang diskusi dengan keluarga. Bisa nggak diajarin? Kalau memang bisa, karena nggak ada yang salah gitu ya. Karena nggak ada yang masuk ke aliran darah. Ini perawatan yang memang harus dilakukan rutin. Ya, bagaimana cara melakukan perawatan luka atau mengganti balutan? Misalnya kita ajarin dulu cara cuci tangan, cara bersihkan luka sesuai dengan kalau kita ada SOP tapi kita bikin catatan ke mereka. Gunakan balutannya yang kita siapkan ya dengan teknik aseptik. Gunakan balutan secara rutin sesuai anjuran. Berapa kali? Misalnya mau 2 kali seminggu. Atau kalau sudatnya banyak banget, boleh hari ya, boleh ya. Cegah trauma, bukan berarti kalau keluarga kita ajarin cuci lukanya sampai berdarah, ya tidak ya. Hindari gesekan, tekanan yang berlebihan. Lalu nutrisi, kasih tahu tadi, boleh makan buah-buahan, putih telur, daging dan lain-lain ya. Nyeri, nyeri ini terjadi kenapa sih? Cegah ketika dia dilakukan penggantian atau perawatan luka. Makanya kita masuk tadi ke konsep MOIS. Nanti kita lihat di case ya, supaya bisa masuk bagaimana nih caranya supaya dia nggak nyeri. Kalau memang skalanya sudah di atas 7, biasanya dokter akan memberikan analgetik yang sesuai ya. Biasanya pada pasien-pasien kanker seperti itu. Kapan ke rumah sakit tadi? Ketika lihat tadi tanda-tandanya sudah berisiko tinggi, dan sudah harus dirawat di rumah sakit. Oke, jadi prinsip utamanya adalah jaga kebersihan luka, ikuti semua anjuran tenaga kesehatan, kontrol rutin sesuai dengan jadwal, komunikasi setiap ada perubahan kondisi. Ya, di sini ada kata-kata nih, Anda peduli, luka sembuh optimal. Ya, jadi seperti itu. Ini kata-katanya banyak banget. Oke, perawat. Nah, yang pertama, ini perawat berperan penting di setiap tahap perawatan luka untuk mendukung penyembuhan, meningkatkan kualitas dan mencegah komplikasi. Ini adalah perawat yang profesional, perawatan secara holistik. Ya. Jadi kalau perawatnya peduli, luka sembuh, kualitas hidup akan meningkat. Ya, jadi jangan lupa bahwa seorang perawat yang profesional akan melakukan asesmen. Asesmen dulu, lalu kemudian ada decision making ya, menganalisa data, menentukan prioritas tadi apa yang mau dilakukan. Lalu kemudian simptom manajemen, mengelola nyeri, eksudat, bau dan perdarahan, mau diapain ya. Pasien edukasi, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Konseling, mendengarkan, jadilah pendengar yang baik ya, sehingga nanti semua nih yang dialami sama pasien itu lebih berkurang, bisa sampai 60% ya. Membantu pasien menghadapi perubahan dan kecemasan. Artinya di sini apa? Care. Masuklah kita ke care-nya, itu yang paling penting. Semua tuh biasanya sakitnya hilang kalau saya ketemu dengan nurse A, nurse B, karena semuanya memberikan motivasi. Dan jangan lupa kita nggak boleh sendirian, kolaborasi, bekerja sama dengan tim
multidisiplin. Oke, jadi jangan sendirian supaya apa yang kita lakukan ini semua tim juga tahu. Jadi apa yang kita lakukan terkolaborasi dengan baik sehingga dukungan ini benar-benar menyeluruh mendapatkan tim yang solid, hasilnya bisa optimal. Seperti itu, ya. Ini adalah clinical algoritma ya untuk perawatan luka. Tadi ini kita udah bahas semua asesmen, tim manajemen, odornya gimana, eksudatnya gimana, bleedingnya bagaimana, mengatasinya, infeksinya bagaimana, bagaimana pemilihan dressingnya, lalu bagaimana evaluasi dan reevaluasi dan replan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini contoh cuci luka. Boleh mandi dan balutan boleh dibasahi karena mandi dan sabun. Jika balutan basah akan lebih hati-hati mudah dibuka saat buka balutan. Nah, ini menggunakan NaCl. Lalu kita siapin ke tahap selanjutnya. Ini misalnya kayak gini nih. Dilakukan nih menggunakan dressingnya apa. Dan juga itu sambil untuk mengangkat jaringan yang memang di situ nanti akan terlepas dengan sendirinya. Gak usah pakai gunting, gak usah pakai pinset, dia akan lepas sendiri. Karena kenapa? Jaringannya memang nekrosis dan mati ya. Oke. Memilih topikal terapi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Selain satu tujuannya untuk merawat, dia juga sebagai MOIS konsep. Jadi ketika kita lakukan pengangkatan balutan ya dari mulai yang dilakukan primary maupun secondary, pasiennya nggak rasa sakit ya. Misalnya penggunaan zinc krem dan kalsium alginate. Ini kalsium alginate, kemudian kita tempelkan dulu dengan zinc kremnya di atas sebagai primary, secondary-nya misalnya dengan alginate ya. Kalsium alginate kita potong sesuai dengan ukuran dengan di tumornya. Supaya apa? Sebenarnya gini, kan ini nggak perdarahan Bun, kenapa ditaruh? Ini adalah untuk memudahkan pengangkatan dan ini rasanya lebih irit daripada saya menggunakan kasa yang gede tapi saya harus menggunakan zinc kremnya tebel gitu ya. Oke, memilih topikal terapi ini setelah kulit kering dan sendirinya oleskan skin barrier di kulit sekitar nih. Karena kulit yang di dekat luka sangat fragile dan tipis membutuhkan kulit mengganti. Maka kita taruh apa? Skin barrier atau kita pasang dengan hidrokoloid ya. Nah, ini seperti ini. Tempelkan. Boleh dengan teknik impregnated, di sininya kita olesin dulu lalu kita tinggal tempel ke sini. Nah, ini sebenarnya topikal terapinya sambil dia melakukan otolisis. Nanti yang nggak berguna dia lepas sendiri. Tuh ya. Oke, naruh kalsium alginat, tempelkan dengan teknik impregnated ya. Oke, nih juga zinc kremnya. Nih, lalu ini menutup. Ya, ini nggak punya, misalnya kita nggak punya foam yang ukuran sekian. Karena dia sudah menjadi secondary, boleh nggak pakai kasa? Boleh, secondary-nya kasa. Habis itu eksudatnya banyak. Banyak kan kita lakukan dengan menggunakan apa? Boleh nggak Pampers? Guling, percantik sehingga pas kita tempel dia bentuknya bisa lebih cantik. Jadi nggak kan kita tadi tujuannya adalah bikin supaya nyaman ya. Usahakan nih supaya nyaman. Jadi ketika dia nanti beraktivitas lebih oke. Mau di kaki, mau di leher atau dimanapun itu buatlah senyaman mungkin sehingga pasiennya bisa bergerak ya. Nah ini juga. Nih, quality selection dressing. Oh, gimana sih caranya? Udah di kanan, di kiri semuanya buatlah senyaman mungkin. Ini aja masih kerja nih. Kita pakaiin tank top dia supaya dia nyaman ngantornya, ya. Tuh, ukuran tumornya gede, radiasi. Mau diapain ini perlu nih kita jaga supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih mendalam. Mungkin dilakukan nanti nih kemoterapi, dilakukan lagi skin graft. Nah, gimana caranya skin graftnya tadi kulitnya udah pada rusak, kita bikin dia tumbuh. Ya, perawatan luka dengan moist konsep itu memang luar biasa bagusnya. Oke, nih perdarahan, apa nih yang teman-teman lakukan? Pertama, hati-hati dengan perdarahan aktif sebelum membuka nih.
Kalau dia lagi aktif, diemin aja dulu sampai tenang. Konsul ke dokter bahwa diberikan dulu anti perdarahan koagulasi supaya tenang. Jadi dibukanya itu bukan lagi perdarahan jor-joran, diemin aja. Ya tapi ini sampai hitam bau, mana lebih baik bau atau perdarahan? Biarin aja bau. Baunya nggak akan sampai seminggu. Besok juga kita buka karena perdarahannya udah tenang, dokter udah kasih antikoagulan, baru kita buka ya. Apalagi ini di arteri jugularis kalau nggak salah nih waktu itu ya. Oke, tuh aplikasi Alginet dan Zinkrem. Kalau udah kayak gini, ini kemarin nih setengah mati kita buka. Kenapa? Karena primernya dibikin kasa. Begitu kasa nempel, kita tarik kering, terjadilah perdarahan yang hebat. Nah, tapi kalau kita ganti dengan kalsium alginet, ini lembut, di dalamnya sudah ada zinkrem primerinya, sehingga pas kita buka dia tidak lengket, jadi tidak ada sobekan. Oke, ini ya sebagai tipe-tipe dari memang fumating, mau dibilang apa ini pokoknya luka kanker masalahnya di situ. Oke ya, kanker kolorektal juga begitu ya. Hati-hati dengan maserasi, luka di sekitar itu bikin nyeri. Oke, ini juga. Kalau rectal cancer, dia PS kemoterapi, problemnya nutrisi, wah, nano-nano lah ini masalahnya. Kalau nggak salah berat badannya cuma berapa gitu ya. Jadi nutrisinya diberikannya secara parenteral. Ini yang kita autolisis tadi ya. Oke, autolisis saja jaringan matinya akan hilang. Jadi lama-lama dia akan rata. Nah, ini sama kemo hormonal ya. Lakuin akhirnya seperti ini. Akhirnya jadi rata lah. Nah, ini juga ya menggunakan kalsium alginet. Ini juga hati-hati nih melakukan ini karena dia ada di vena jugularis ya. Hati-hati ketika buka. Tapi kalau kita udah bikinnya kayak begini, ngebukanya kita pelan-pelan juga ya. Begitu juga pada saat mencuci luka dengan gentle artinya kita bersih tetapi tidak merusak pembuluh darah yang lain. Oke, ini ya kolaborasi sambil di kemoterapi sambil kita lakukan perawatan luka. Nah, ini dia hasilnya ya. Tetap dia bisa nih kerja karena dia seorang guru ya. Jadi dia pergi dipakein bebet seperti ini ya. Ini masih awal-awal, lama-lama mengecil, mengecil, mengecil dan akhirnya seperti ini. Selanjutnya boleh dilakukan misalnya sama dokter mau di mastektomi ya, pembersihan atau MRI mau di modified radikal mastektomi udah lebih enak. Jadi nggak terlalu sulit untuk dilakukan kekurangan penutup kulit misalnya harus dilakukan skin graft dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini juga hati-hati dengan penempelan dengan tule di sini untuk luka kronis tidak disarankan ya karena pada saat mencabut akan terjadi perdarahan nih di sini sobek dia ya kita deg-degan pasti bukanya apalagi areanya di leher ya. Oke, jadi ini adalah beberapa pesan ya. Luka kanker membutuhkan pendekatan holistik. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup. Asesmen menentukan keberhasilan terapi. Dressing harus dipilih berdasarkan kondisi luka, bukan sekedar mengikuti kebiasaan. Perawat memegang peran sentral dalam simptom manajemen dan edukasi. Nah, ingat baik-baik tuh, dikasih kepercayaan untuk menjadi sentralnya. Gunakan baik-baik secara keilmuan supaya ketika kita komunikasi sama dokter, kita bisa memberikan komunikasi yang baik dengan evidence base. Ini referensinya. Terima kasih buat perhatian dan kerjasamanya. Nah, ini adalah dari saya sebagai apa ya namanya ini nanti biasanya diminta, tapi saya kasih sekarang. Ya, closing statement saya adalah bersama kita komitmen memberikan perawatan luka yang terbaik untuk hasil yang optimal dan kehidupan yang lebih berkualitas ya. Semoga apa yang saya bagikan atau kita sharing dengan teman-teman ini
Dan ini berguna bagi pasien dan lingkungan kita. Mari kita terus belajar, terus berkarya bersama kita peduli dengan luka. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Nels Karlina. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tio atas materi yang sangat komprehensif, yang sangat luar biasa. Izin Bunda Tio dan Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Ya, saya izin menyampaikan dua pertanyaan yang sudah dipilih. Yang pertama, Bunda Tio, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Saleh. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya, Nurse, salah satu resiko dalam perawatan luka kanker adalah sangat mudah terjadi bleeding. Bagaimana upaya kita agar saat melakukan cleansing luka atau debridement sehingga terjadi bleeding? Mohon pencerahannya. Silakan Bunda Tio. Baik, terima kasih. Asalnya dari mana, Pak? Dari wilayah mana nih, Pak? Boleh, Pak, Tadi langsung. Bapak Muhammad Saleh dari Makassar, Bunda. Oke, dari Makassar ya. Di sini Ya. lagi ada kebetulan ya, ada Pak Fajri dari Makassar juga. Oke, jadi gini Pak, ketika kita dapat ya pasiennya nih datang atau sudah dilakukan perawatan ya di layanan kita, yang pertama adalah kita lakukan identifikasi dulu Pak, asesmen dulu. Jangan lupa tuh. Asesmennya apa? Ini lukanya di areanya di mana? Lalu kemarin ketika saya lakukan, atau misalnya ini pasiennya baru nggak tahu, anatominya di mana Pak lukanya? Satu di payudara, di leher, di kaki. Pahami betul bahwa di sana ada pembuluh darah yang besar. Oke ya, lalu kemudian komunikasi dengan pasiennya, Pak, kalau di rumah cepat berdarah enggak? Atau sering berdarah enggak? Ya, ibaratkan ini misalnya luka kankernya ini besar nih ukurannya. Sudah seperti kembang kol. Kalau dia datang ke klinik Bapak atau ke rumah sakit Bapak atau ke IGD, itu dulu yang dilakukan asesmen, kaji dulu. Cek dia bapaknya atau ibunya, HB-nya berapa? Mungkin dia udah sering berdarah di rumah. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah Pak, antisipasi dengan dressing yang kita punya. Yang harus kita punya tadi adalah kalsium alginate, selain kalsium alginate yang lain-lain. Oke, misalnya nih lukanya di mana nih Pak? Besar lah ya, kita bayangkan yang besar. Kemudian, kalau memang dia punya HB sudah di bawah normal jauh ya, misalnya 6 ya, 6 gram. Berarti udah sering berdarah. Perlu kita siapkan adalah jangan lupa pasang infus. Infusnya pasang untuk mencegah apa? Shock, hipovolemik. Jadi pemikirannya tuh panjang. Areanya, kebetulan nih areanya mungkin di daerah leher atau di inguinal yang ada pembuluh darah besar. Atau ditanya, iya Bu, Pak, setiap dibuka pokoknya berdarah. Hati-hati. Lalu selain dari infus, dressing yang disiapkan, jangan sendirian Bapak. Kalau misalnya dia datang perdarahannya aktif, silakan langsung konsultasi dulu ke dokter, kolaborasi untuk pemberian obat melalui infusnya. Jadi di stop dulu tuh semuanya. Stop dulu perdarahannya, tenang dulu, nggak usah buru-buru langsung buka. Begitu dibuka kayak keran kita buka. Sama aja jadi bocor, keluar semuanya. Tenangin aja dulu. Enggak akan apa-apa. Tenang aja Bapak, silakan tiduran. Nanti kita kasih obat dulu. Lewat suntikan, nih dokternya udah kasih. Setelah tenang, berapa jam kemudian kita bisa melakukan perawatan luka. Yang paling penting adalah ketika melakukan perawatan luka, tetap waspada dengan perdarahan. Artinya, jangan sendirian, itu ada tim.
Jadi dressing yang sudah Bapak siapkan semuanya, bila perlu tadi kalau memang dia menggunakan alginate, alginate-nya sudah diimpregnated semuanya. Jadi udah siap. Begitu dibuka, Bapak masih sempat nggak cuci pakai sabun? Kalau nggak sempat, langsung pakai PHMB. Karena kita di sini adalah apa? Prioritas kita adalah untuk apa? Kalau untuk perdarahan tadi udah dikasih sama dokternya, ya antikoagulannya lewat suntikan. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk kebersihan, mencegah bau dan lain-lainnya. Hanya itu. Kalau memang dia bau, silakan siapkan dengan PHMB. Tinggal kita cuci dengan PHMB, sudah siap dengan balutan yang tinggal kita tempelkan. Jadi hemat. Kalau kita kerja yang kayak gitu, timnya harus disatuin dulu persepsinya, disamain. Nanti bilang, misalnya di sini ada Mbak Endang nanti ini lukanya saya buka, begitu saya buka saya cuci dengan PHMB, Mbak Endang langsung tempel ya kok alginate-nya. Lalu susul dengan mau itu pakai foam atau kasa, silakan langsung tempel kasa lalu fiksasi. Sehingga mengurangi perdarahan walaupun misalnya nggak terjadi aman, tapi tetap lakukan itu mesti dengan cepat. Ya, karena misalnya gini, pembuluh darahnya lagi tenang nih. Begitu juga dengan gerakan-gerakan pasiennya. Cegah gerakan yang ekstrim. Ya, misalnya kalau di leher nih kayak yang tadi punya kasus saya di leher, bisa aja dia begitu belok posisi pembuluh darah rapuh, dia bisa terjadi perdarahan. Makanya ketika ngegeser kita angkat tuh pelan-pelan. Pelan-pelan ya Bu, gesernya ya Bu. Jadi gerakannya nggak ekstrim. Begitu Pak, jadi memang perlu pemikiran yang panjang nih. Kadang-kadang kan teman-teman mungkin lihatnya oh, luka kankernya kayak begini. Tapi kalau udah masuk ke rumah sakit biasanya ini yang terjadi yang heboh ya, perdarahannya luar biasa. Izin Bunda, Ya, sudah jam 14.51. oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak. Terima kasih. Iya, Oke. baik. Terima kasih banyak Bunda Tio atas jawabannya yang luar biasa dan terima kasih banyak Pak Saleh atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu ya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Berhubung kita masih ada materi selanjutnya, jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin tanyakan, silahkan boleh disampaikan di dalam grup. Nanti akan ditindaklanjut melalui grup. Baik, terima kasih Bunda Tio atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, terima kasih Mbak Karlina. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.